Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengumpulkan tugas untuk ujian akhir semester 1, perspektif sosiokultural dalam pendidikan, kampanye praktik baik, penerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Perkenalkan, nama saya Miftahudin dengan NPM 0392241546. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky yang menjelaskan bahwa peserta didik memiliki kemampuan untuk belajar lebih banyak jika mereka dibimbing oleh orang yang lebih ahli atau guru atau bekerja sama dengan teman sebaya. ZPD adalah jarak antara apa yang bisa dilakukan peserta didik sendiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan dalam pembelajaran. GPD mendorong guru untuk memberikan tantangan yang sedikit di atas kemampuan peserta didik saat ini, tetapi masih bisa dicapai dengan dukungan. Pendekatan ini membantu peserta didik berkembang secara bertahap dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Konsep scaffolding. Scaffolding adalah strategi pembelajaran di mana guru memberikan bantuan sementara kepada peserta didik untuk memahami konsep atau menyelesaikan tugas yang berada di luar kemampuan mereka. Bantuan ini diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian dikurangi seiring dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan mereka. Konsep ini memungkinkan peserta didik belajar melalui bimbingan hingga mereka mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Dalam prakteknya, scaffolding dapat berupa petunjuk, pertanyaan terarah, contoh, atau demonstrasi. Strategi ini tidak hanya membantu peserta didik mencapai potensi maksimalnya, tetapi juga mendorong rasa percaya diri dan kemandirian dalam belajar. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD) yang saya terapkan di SMPN 2 Kota Bogor yaitu dilakukan di kelas 7G. Yang pertama, guru mengidentifikasi ZPD pada peserta didik dengan asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik berupa prates yang dikerjakan oleh peserta didik. Setelah mengetahui hasilnya, ada beberapa peserta didik yang masih memerlukan bantuan. Oleh karena itu, saya menerapkan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode Teaching at the Right Level atau TARL, yaitu mengelompokkan peserta didik dengan 3 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu kelompok A, berisi peserta didik yang sangat mahir, kelompok B, mahir, kelompok C, perlu bimbingan. Hal ini bertujuan agar saya sebagai seorang guru dapat memberikan scaffolding pada kelompok yang perlu bimbingan. Ini adalah penerapan scaffolding dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Yang pertama itu saya memberikan pertanyaan tematik tentang teks prosedur. Apakah mereka relevan dengan teks prosedur dan apakah mereka bisa menemukan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah saya memberikan bimbingan kepada kelompok perlu bimbingan. Jadi setelah saya membagi kelompok dengan tugas teks prosedur yaitu membuat mind mapping pada peserta didik, saya melakukan bimbingan kepada kelompok yang masih perlu bimbingan. Setelah melakukan tugas tersebut, peserta didik yang sangat mahir dipersilakan untuk presentasi kelompok. Karena waktu yang tidak cukup, jadi saya hanya memberikan 3 kelompok untuk presentasi. Setelah melakukan tugas tersebut, peserta didik hasil penerapan scaffolding dalam ZPD di kelas 7G SMPN 2 Kota Bogor. Yang pertama itu adalah peningkatan kemandirian. Jadi peserta didik mampu menyelesaikan tugas tanpa bantuan setelah proses bertahap yang saya lakukan. Yang kedua, timbulnya rasa percaya diri. Tugas yang terasa sulit bagi peserta didik karena ada bimbingan pada awalnya jadi terasa mudah. Yang ketiga, pemahaman yang lebih mendalam, materi yang dipelajari secara bertahap sehingga lebih mudah dipahami.
Yang keempat yaitu keterampilan berpikir kritis. Peserta didik jadi terbiasa memecahkan masalah dengan dukungan terarah dari guru. Yang kelima yaitu perkembangan akademik. Peserta didik mencapai potensi maksimal dalam proses belajar. Yang keenam yaitu transfer pengetahuan. Yang ketujuh adalah motivasi belajar. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.